Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wallahu ta'ala fi kitabil karim wa huwa asdaqul qawilin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man ahana khamsatan fasir khamsatan. Subhanallah. Hadirin jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama dan yang paling utama adalah kita panjatkan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah limpahkan kepada kita. Pada detik ini kita mampu melangkahkan kaki dari tempatnya masing-masing menuju ke tempat yang mulia. Tidak semua hamba Allah yang mengaku beriman, mengaku Islam, tapi ketika ada panggilan sholat Jumat datang ke tempat untuk melaksanakan sholat Jumat. Maka ketika kita datang pada detik ini adalah satu hidayah dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, tabi'ut tabi'in dan juga umatnya termasuk kita semua. Mudah-mudahan nanti di yaumil qiyamah kita mendapat syafaat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin rahimakumullah, sebagai khatib tidak bosan-bosannya saya mengingatkan, khususnya untuk diri saya dan umumnya para hadirin, mari kita tingkatkan terus keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sungguh-sungguh semaksimal mungkin untuk berusaha melaksanakan perintah-perintah Allah dan meninggalkan larangan-larangan. Hadirin yang berbahagia, setiap manusia di dunia ini yang sukses di bidang apapun dia tidak akan pernah sukses itu karena dirinya sendiri. Pasti ada kontribusi orang lain. Bisa orang tuanya, dan itu pasti. Tidak ada kedua orang tua kita yang tidak mendoakan anaknya agar sukses. Bisa saudara-saudara kita, teman-teman kita, sahabat-sahabat kita, bahkan tetangga kita. Maka kita tidak boleh menyepelekan mereka. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man ahana khamsatan khosira khamsatan. Barang siapa yang menyepelekan 5 golongan manusia, dia akan mendapatkan kerugian dalam 5 hal. Pertama, man istakhafa bil ulama khosirat din. Barang siapa yang menyepelekan ulama, dia akan rugi dalam urusan agama. Kita ingin kalau kita sudah wafat dan nanti pada akhirnya kita ingin masuk surga, kita tidak tahu bagaimana kunci untuk bisa masuk surga. Maka pasti yang kompeten adalah para ulama, para kiai, para haji. Kalau kita menyepelekan mereka, yakinlah kita tidak akan mendapatkan apa-apa. Jangankan bahagia di dunia, di akhirat itu jauh karena kita menyepelekan para ulama. Mereka lah yang membimbing kita, mengajarkan kita tentang betapa pentingnya hari setelah di dunia ini ada hari akhirat yang itu akan dipertanggungjawabkan seluruh amal ibadah kita atau perbuatan kita di dunia. Yang kedua, wa man istakhafa bil umara khasirat dunya.
Barang siapa yang menyepelekan pemerintah ulil amri, maka dia akan rugi dalam urusan dunia. Contoh saja yang nyata di saat pandemi, bahkan hari ini setelah PPKM sudah dicabut, peraturan untuk naik pesawat atau kereta api itu wajib booster atau vaksin 3. Ketika kita tidak mengikuti aturan itu, nggak bisa kita naik pesawat, nggak bisa kita naik kereta. Artinya ada kerugian dalam diri kita. Kita tidak taat, tidak mau punya KTP, tidak mau punya SIM, tidak mau punya kartu keluarga, kita akan susah dalam urusan dunia. Karena itulah aturan-aturan yang dibuat oleh pemerintah, tapi untuk kepentingan kita, selama aturan itu tidak melanggar aturan-aturan Allah dan Rasulnya. Bahkan ini perintah Allah, ya ayyuhalladzina amanu atiiullaha wa atiiur rasul wa ulil amri minkum. Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasulullah, juga taati pemimpin di antara kalian semua. Ulil amri tidak pakai atiiu, kenapa? Karena ada syaratnya. Kita harus taat kepada aturan pemerintah jika tidak melanggar aturan Allah dan Rasul. Yang ketiga, wa man istakhfa bil jiron khosirul manafi. Barang siapa yang menyepelekan tetangga, dia tidak akan mendapatkan manfaat-manfaat kebaikan. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, tetangga itu luar biasa sekali untuk kita. Bisa jadi kita punya saudara banyak, tapi kalau jauh, ketika kita sakit, kita akan minta pertolongan pada saudara yang jauh, pasti kepada tetangga kita. Ada apapun kebutuhan yang kita butuh pertolongan, biasanya yang paling pertama adalah tetangga kita. Maka kalau kita menyepelekan, bahkan tidak akur dengan tetangga, rasanya hidup ini jadi susah berhadapan dengan tetangga kita. Kita tidak akan mendapatkan manfaat dari kebaikan tetangga, karena kita tidak bagus dengan tetangga. Yang keempat, wa man istakhfa bil aqriba khosirul mawaddah. Barang siapa yang menyepelekan sahabat-sahabatnya, teman-temannya, dia tidak akan mendapatkan kasih sayang. Dan yang terakhir, yang kelima, wa man istakhfa bi ahlihi khosirati bal maisha. Barang siapa yang menyepelekan keluarganya, dia tidak akan mendapatkan kehebatan dalam kehidupan sehari-hari atau manfaat-manfaat. Tibal maisha itu kelezatan dalam kehidupan. Kita dengan kakak tidak akur, susah rasanya kalau masuk rumah kemudian ketemu kakak. Dengan adik tidak akur, rasanya bagaimana kita hidup itu? Padahal kakak dan adik, aman, uwa, atau saudara kita yang dekat. Maka pesan Rasulullah itu adalah merupakan bagaimana kita agar menjadi orang yang sukses, tentu tidak boleh menyepelekan 5 golongan itu. Kita ingin sukses dunia akhirat, maka lakukan 5 hal itu agar kita mampu menjadi orang yang sukses, tidak saja di dunia tapi juga di akhirat nanti. Kita bahagia di dunia, juga bahagia di akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum bima fihi min ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya ayyuhal hadirun ittaqullah faqad fazal muttaqun. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina habibina wa syafiina wa maulana Muhammad wa sallim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an sa'adatina sahabi rasulillah ajma'in. Amin ya rabbal alamin. Allahumma ighfir
lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala shalihan tardahu wa bihi bi rahmatika fi ibadika shalihin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi